Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, setiap kisah Nabi dalam Al-Quran bukanlah dongeng, bukan pula cerita biasa yang sekadar untuk dikenang. Setiap kisah adalah pelajaran, cahaya, dan pedoman hidup. Dan kali ini, kita akan menelusuri jejak salah satu Nabi yang disebutkan begitu singkat dalam Al-Quran, namun meninggalkan jejak luar biasa bagi peradaban manusia. Dialah Nabi Idris alaihi salam, seorang nabi yang Allah angkat derajatnya ke tempat yang tinggi. Allah berfirman dalam surah Maryam ayat 56-57, "Dan ceritakanlah, hai Muhammad, kisah Idris di dalam Alkitab. Sesungguhnya dia adalah seorang yang sangat membenarkan, asy-syiddiq, dan seorang nabi. Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi." Dan di dalam surah Al-Anbiya ayat 85, Allah menyebutkan Idris bersama para nabi yang penuh kesabaran. Dan ingatlah, Ismail, Idris, dan Zulkifli, semuanya termasuk orang-orang yang sabar. Dua ayat ini saja sudah cukup memberi gambaran betapa agung sosok Nabi Idris, seorang hamba Allah yang syiddiq, sabar, dan diangkat ke martabat tinggi. Tetapi siapa sebenarnya Idris? Dari mana ia berasal? Dan apa yang membuatnya begitu istimewa hingga namanya diabadikan oleh Allah dalam kitab sucinya? Nabi Idris lahir di sebelah wilayah yang kelak dikenal dengan nama Babilonia, di daerah Mesopotamia. Mesopotamia saat itu adalah salah satu pusat peradaban manusia tertua di muka bumi. Di sana, orang-orang membangun kota, mengenal perdagangan, seni, ilmu pengetahuan, dan berbagai bentuk peradaban. Tetapi, di balik kemajuan itu, banyak manusia mulai jauh dari jalan tauhid. Berhala-berhala ditegakkan, penyembahan kepada bintang dan planet marak dilakukan, zina, kezaliman, dan kemaksiatan merajalela. Orang-orang menuhankan hawa nafsu, menjadikan dunia sebagai tujuan hidup, dan melupakan Sang Pencipta. Di tengah situasi inilah, seorang bayi lahir, keturunan ke-6 dari Nabi Adam alaihi salam melalui jalur Nabi Syith. Bayi itu kelak dikenal dengan nama Idris. Sejak kecil, Idris sudah menunjukkan keistimewaan yang membedakannya dari anak-anak lain. Ketika anak-anak seusianya sibuk bermain, tertawa, dan berlari di jalan-jalan kota, Idris kecil lebih senang duduk merenung. Ia memandang langit yang luas, bintang-bintang yang berkelip, dan bertanya-tanya dalam hatinya, siapakah yang menciptakan semua ini? Kecerdasannya luar biasa. Dia bukan hanya tajam dalam memahami hal-hal duniawi, tetapi juga memiliki jiwa spiritual yang dalam. Anak kecil ini sudah terbiasa berpikir tentang Allah, tentang tujuan hidup, tentang makna keberadaan manusia. Seakan sejak awal Allah telah menanamkan benih kenabian dalam jiwanya. Tumbuh menjadi pemuda berilmu. Idris tumbuh menjadi pemuda yang disegani. Wajahnya memancarkan kewibawaan. Tutur katanya penuh hikmah dan pikirannya luas. Ia menyukai ilmu pengetahuan, terutama yang berkaitan dengan tanda-tanda alam. Ia memperhatikan peredaran matahari, bulan, dan bintang. Ia menyadari bahwa semua itu berjalan dengan aturan yang tetap, tidak pernah meleset. Dari sinilah Idris belajar tentang waktu, tentang pergantian musim, dan tentang arah perjalanan. Ia menjadi pelopor bagi ilmu perbintangan yang kelak dikenal dengan nama astronomi. Tetapi bagi Idris, semua ilmu itu bukan untuk kesombongan, melainkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Setiap bintang adalah tanda kebesarannya. Setiap musim adalah bukti rahmatnya. Namun di sekitarnya, masyarakat semakin larut dalam dosa. Mereka menuhankan patung, memuja berhala, bahkan mempercayai bahwa bintang-bintang itu adalah dewa yang memberi rezeki dan menentukan nasib. Idris muda menyaksikan itu semua dengan hati yang gelisah. Ia melihat bagaimana kezaliman merajalela. Orang-orang kuat menindas yang lemah. Orang kaya memperbudak orang miskin. Perempuan diperlakukan hina. Anak-anak terlantar. Masyarakat semakin jauh dari tauhid, semakin dalam tenggelam dalam kesesatan.
Dalam hati Idris tumbuh tekad. Ia harus melakukan sesuatu. Ia tahu manusia tidak bisa dibiarkan terus seperti ini. Harus ada yang mengingatkan, harus ada yang menyuruh kembali kepada Allah. Ketika usianya menginjak 82 tahun, Allah memberikan karunia agung. Idris diangkat menjadi seorang nabi. Ia menerima 30 lembaran wahyu, syuhuf, yang berisi petunjuk Allah. Di dalam lembaran itu terdapat ajaran-ajaran pokok kehidupan. Seruan untuk menyembah Allah semata, meninggalkan berhala. Perintah sholat, ibadah dan syukur. Prinsip-prinsip keadilan sosial. Larangan kezoliman, riba dan kemaksiatan. Pedoman hidup yang benar bagi umat manusia. Idris menerima wahyu itu dengan penuh khusyuk. Ia sadar tugas ini berat. Ia bukan hanya diminta untuk memperbaiki dirinya, tetapi juga harus membimbing seluruh kaumnya. Sejak hari itu, Idris tidak lagi hanya seorang pemuda bijak, tetapi seorang nabi Allah. Ia harus menyampaikan risalah, meski ditolak, meski dicaci, meski diancam. Tugasnya adalah menyampaikan kebenaran, menegakkan tauhid, dan menjadi teladan bagi manusia. Idris tahu perjuangan ini tidak akan mudah, tetapi ia yakin Allah bersamanya. Dan dengan bekal ilmu, kesabaran, dan keimanan, Idris memulai perjalanan dakwahnya. Bagi masyarakat Babilonia, ini adalah sesuatu yang asing. Mereka terbiasa menyembah berhala, mempersembahkan kurban untuk bintang, bahkan menjadikan planet-planet sebagai dewa. Idris datang membawa pesan, tinggalkan semua itu, sembahlah Allah yang Esa. Idris tidak berhenti di situ. Ia juga mengajarkan prinsip hidup sehari-hari. Ia berkata kepada kaumnya, jagalah kebersihan, karena Allah mencintai hamba yang bersih. Carilah ilmu, karena ilmu adalah cahaya dari Allah. Jangan menipu dalam timbangan, jangan menindas yang lemah, karena setiap amal akan dimintai pertanggungjawaban. Ketika pertama kali Idris membacakan wahyu itu kepada kaumnya, sebagian terdiam. Kata-katanya menembus hati mereka. Ada yang merasa tersentuh, ada yang mulai merenung, tetapi banyak pula yang menolak mentah-mentah. Mereka berkata, apakah engkau hendak menghapus tradisi nenek moyang kami? Apakah engkau hendak menghina dewa-dewa yang selama ini kami sembah? Idris menjawab dengan tenang, aku tidak menghina siapapun. Aku hanya menyampaikan kebenaran dari Allah. Berhala kalian tidak bisa memberi rezeki, tidak bisa menyelamatkan kalian dari sakit dan kematian. Aku tidak meminta imbalan apapun. Aku hanya ingin kalian selamat di dunia dan akhirat. Sejak saat itu, dimulailah perjalanan panjang dakwah Nabi Idris. Ia bukan hanya seorang yang merenung di bawah bintang, tetapi kini seorang nabi yang membawa risalah ilahi. Setiap hari, ia turun ke tengah masyarakat. Ia berbicara di pasar, menasihati para pedagang agar jujur. Ia mendatangi rumah orang miskin, menghibur mereka dengan kata-kata lembut. Ia berani menegur para pemimpin yang zolim dengan ucapan yang penuh wibawa. Tetapi dakwah tidak pernah mudah. Semakin jelas Idris menyampaikan tauhid, semakin besar pula perlawanan yang ia hadapi. Kaum elit yang hidup dari penyembahan berhala merasa terancam. Mereka takut kehilangan kekuasaan, takut kehilangan pengaruh. Maka mereka menebar fitnah, menyebut Idris sebagai tukang sihir, orang gila, bahkan pemecah belah masyarakat. Tapi Idris tetap sabar. Ia terus menyampaikan wahyu dengan penuh hikmah. Ia tahu tugasnya hanya menyampaikan, bukan memaksa. Ia yakin bahwa Allah akan menolongnya. Dan disinilah, meski ditolak, meski dihina, meski diancam, Idris berdiri tegak sebagai nabi. Dari syuhuf yang turun kepadanya, ia membangun dasar-dasar peradaban, iman yang kokoh, ibadah yang benar, dan keadilan sosial. Meski dakwahnya banyak ditolak, Idris tidak berhenti membimbing umatnya. Ia tahu, untuk menyelamatkan manusia dari kegelapan bukan hanya akidah yang harus diperbaiki, tetapi juga kehidupan mereka sehari-hari. Idris mengajarkan bahwa beriman kepada Allah harus berjalan seiring dengan membangun peradaban.
Idris adalah manusia pertama yang diajari Allah cara menulis dengan pena. Sebelum itu, manusia hanya bisa mengandalkan hafalan. Kata-kata hilang begitu saja ditelan waktu. Idris mengajarkan kaumnya bagaimana mencatat wahyu, menulis ilmu, dan menyimpan pengalaman. Ia menuliskan ayat-ayat dari syuhuf. Ia mengajarkan anak-anak menyalin huruf-huruf. Ia memerintahkan murid-muridnya untuk mengajarkan kembali kepada generasi berikutnya. Dengan tulisan, ilmu tidak lagi lenyap, melainkan diwariskan. Selain tulisan, Idris juga memperhatikan langit. Malam-malam ia duduk bersama pengikutnya, menunjuk bintang-bintang. Ia berkata, "Perhatikanlah, bintang itu bergerak dengan teratur. Bulan berubah bentuk setiap malam. Matahari selalu terbit dari timur dan tenggelam di barat. Semua ini tanda kekuasaan Allah." Dari pengamatan itu, ia mengajarkan manusia cara menghitung waktu, mengenal musim, dan menentukan arah perjalanan. Petani bisa menanam dengan lebih teratur, pelaut bisa berlayar dengan lebih aman, dan masyarakat bisa mengatur kegiatan mereka dengan lebih terarah. Namun Idris selalu menegaskan, bintang bukan Tuhan, mereka hanyalah ciptaan Allah yang tunduk kepadanya. Idris juga memperkenalkan seni menjahit. Sebelumnya, manusia hanya mengenakan kulit binatang yang kasar dan berat. Idris mengajarkan cara memintal benang dari serat tumbuhan atau bulu hewan, menenun menjadi kain, dan menjahitnya menjadi pakaian. Dengan itu, manusia tidak hanya terlindungi, tetapi juga tampil lebih sopan dan berbudaya. Pakaian tidak lagi sekedar pelindung tubuh, tetapi juga menjadi simbol kehormatan. Dengan tulisan, manusia belajar menyimpan pengetahuan. Dengan astronomi, manusia belajar membaca tanda-tanda Allah di langit. Dengan menjahit, manusia belajar hidup dengan lebih bermartabat. Semua ini menjadikan umat Idris bukan hanya beriman, tetapi juga lebih maju. Idris mengajarkan bahwa agama tidak memisahkan dunia dan akhirat. Ibadah yang benar harus disertai dengan ilmu, kerja, dan peradaban. Ia berkata kepada murid-muridnya, "Barang siapa menuntut ilmu, hendaklah ia gunakan untuk kebaikan. Jangan biarkan ilmu membuatmu sombong. Ilmu adalah cahaya yang harus menuntunmu semakin dekat kepada Allah." Dari sinilah peradaban manusia bertumbuh. Tulisan berkembang menjadi bahasa dan kitab. Ilmu astronomi berkembang menjadi ilmu falak, kalender, dan perhitungan waktu. Menjahit berkembang menjadi tradisi pakaian dan budaya. Semua itu berakar dari ajaran seorang nabi yang Allah angkat ke martabat tinggi, Nabi Idris alaihi salam. Nabi Idris bukan hanya seorang hamba yang saleh dan seorang nabi yang menyampaikan risalah. Ia juga seorang pemimpin yang membimbing umatnya dengan teladan, kebijaksanaan, dan kasih sayang. Kepemimpinannya menjadi cahaya di tengah kegelapan masyarakat Babilonia yang rusak. Ia tidak memimpin dengan kekerasan atau kekuasaan yang menendas, melainkan dengan hati yang penuh cinta kepada Allah dan kasih terhadap manusia. Meski Allah mengangkatnya sebagai nabi, Idris tidak pernah menampilkan diri dengan kesombongan. Ia tidak membangun istana, tidak mengumpulkan harta, dan tidak menuntut rakyatnya untuk tunduk dengan paksaan. Ia berjalan di tengah-tengah manusia seperti salah seorang dari mereka. Jika ada orang miskin yang sedang duduk di tanah, Idris akan ikut duduk di sampingnya. Jika ada orang tua yang berjalan tertatih, Idris akan memapahnya. Orang-orang sering berkata dengan kagum, "Inilah pemimpin yang berbeda." Ia tidak mengangkat dirinya di atas kita, tetapi menempatkan dirinya di sisi kita. Itulah kerendahan hati seorang nabi. Semakin tinggi derajatnya di sisi Allah, semakin rendah hati di hadapan manusia. Idris selalu memulai dari dirinya sendiri sebelum menasihati orang lain. Jika ia meminta umatnya untuk sholat, ia sendiri adalah yang paling khusyuk dalam sholat. Jika ia melarang mereka berbuat zalim, ia sendiri tidak pernah mengambil hak orang lain walau sebiji gandum. Jika ia menyuruh mereka bekerja keras dan tidak bermalas-malasan, ia sendiri yang menunjukkan contoh dengan tangannya. Pernah suatu hari, seorang muridnya melihat Idris sedang menjahit pakaian. Murid itu bertanya,
"Wahai Nabi Allah, engkau seorang nabi, mengapa engkau tidak meminta orang lain melakukannya untukmu?" Idris tersenyum dan berkata, "Aku ingin menunjukkan kepada kalian bahwa bekerja dengan tangan sendiri adalah kemuliaan. Jangan kalian hidup bergantung kepada orang lain jika kalian mampu berusaha." Kata-kata itu sederhana, tetapi membekas. Umatnya belajar bahwa pemimpin sejati bukannya hanya memberi perintah, melainkan yang memberi teladan. Idris juga dikenal dengan keadilannya. Ia tidak membedakan antara kaya dan miskin, kuat dan lemah. Jika ada orang miskin yang dianiaya oleh orang kaya, Idris akan berdiri membela yang tertindas. Ia berkata, "Allah tidak melihat harta kalian, tetapi amal kalian. Barang siapa menendas, maka Allah akan menghinakannya. Barang siapa berlaku adil, maka Allah akan meninggikannya." Suatu kali, datang seorang kaya dan seorang miskin yang berselisih. Orang kaya menuduh si miskin mencuri gandumnya. Idris mendengarkan keduanya dengan sabar, lalu berkata, "Bawalah bukti." Orang kaya tidak mampu menunjukkan bukti, sedangkan si miskin bersumpah dengan nama Allah bahwa ia tidak melakukannya. Idris kemudian memutuskan perkara. "Engkau, orang kaya, telah menuduh tanpa bukti. Engkau yang bersalah, bukan dia." Orang kaya itu menunduk malu, sedangkan si miskin menangis terharu. Dengan keadilan seperti inilah, Idris mendegakkan kepemimpinannya. Selain adil, Idris juga penuh kasih sayang. Ia tidak hanya menegur kesalahan, tetapi juga mengobati hati. Jika ada orang yang berbuat dosa, ia tidak langsung menghakimi, tetapi menasihati dengan kelembutan. Ia berkata, "Wahai saudaraku, jangan biarkan dirimu tenggelam dalam dosa. Allah Maha Pengampun, pintu taubat selalu terbuka. Kembalilah sebelum ajal menjemputmu." Banyak orang yang luluh dengan kelembutan ini. Mereka yang awalnya keras kepala menjadi menangis dan bertaubat. Inilah kekuatan kasih sayang dalam kepemimpinan Idris. Dalam masyarakat, perselisihan sering muncul. Ada yang bertengkar karena harta, ada yang berselisih karena tanah, ada yang saling membenci karena perbedaan. Idris selalu hadir sebagai penengah. Ia duduk di antara dua pihak, mendengarkan keduanya dengan sabar, lalu memberi keputusan yang adil. Ia berkata, "Kalian semua adalah anak Adam. Dari tanah kalian diciptakan dan ke tanah pula kalian akan kembali. Apakah pantas kalian saling membenci karena harta yang fana? Apakah pantas kalian saling menyakiti karena urusan dunia yang sebentar?" Kata-kata itu sering membuat kedua pihak menangis dan berpelukan kembali. Idris juga menanamkan keberanian kepada umatnya untuk menegakkan kebenaran. Ia berkata, "Jika engkau melihat kemungkaran, jangan diam. Ingatkan dengan cara yang baik. Jika engkau takut kepada manusia, ingatlah bahwa Allah lebih berhak untuk engkau takuti." Dengan nasihat ini, masyarakat mulai saling mengingatkan. Mereka belajar untuk tidak membiarkan dosa merajalela. Pada suatu malam yang sunyi, ketika bintang-bintang bertebaran di langit Babilonia, Nabi Idris duduk menyendiri dalam ibadah. Ia memandang ke langit dengan mata yang basah, penuh kerinduan akan Tuhannya. Doa-doanya mengalir deras, seolah tak ada penghalang antara dirinya dengan Sang Pencipta. Malam itu, hatinya dipenuhi rasa ingin tahu yang dalam tentang sebuah misteri yang selalu menghantui manusia, yaitu kematian. Sejak muda, ia telah merenungkan makna hidup, dan kini sebagai seorang nabi, ia ingin memahami lebih jauh tentang akhir perjalanan manusia. Bukan karena ia takut, tetapi karena ia ingin memberi pelajaran besar bagi umatnya. Idris ingin merasakan sendiri apa yang disebut sakaratul maut, detik-detik ketika ruh berpisah dari jasad, agar ia bisa mengingatkan kaumnya dengan kesaksian yang nyata. Maka ia berdoa dengan penuh ketundukan, "Ya Allah, Engkau Maha mengetahui isi hatiku. Aku tidak meminta sesuatu untuk kebanggaan diriku, tetapi agar aku bisa memperingatkan umatku dengan sungguh-sungguh. Izinkan aku merasakan sakaratul maut walau sesaat, agar aku tahu betapa beratnya dan agar aku bisa menyampaikan kebenaran itu kepada mereka." Doa itu disampaikan dengan air mata, dengan hati yang penuh keikhlasan. Allah yang Maha mendengar mengabulkan permintaan Idris.
Tak lama setelah doa itu, datanglah malaikat yang ditugaskan Allah untuk mencabut nyawa, malaikat Israil. Wajahnya penuh wibawa, namun ia mendekati Idris dengan kelembutan. Idris terkejut, lalu menundukkan kepala penuh hormat. Malaikat Israil berkata, "Wahai Idris, Allah telah mengizinkanmu merasakan sakaratul maut sebagaimana engkau memintanya. Namun ketahuilah, ini bukan pengalaman ringan. Bersiaplah, karena rasa itu sangat dahsyat dan tidak ada seorang pun yang bisa menghindarinya." Idris menatap Israil dengan penuh ketenangan. "Aku siap, wahai malaikat Allah. Lakukanlah sebagaimana perintahnya." Maka malaikat Israil mendekat. Perlahan ia mulai menarik ruh Idris dari jasadnya. Saat itu Idris merasakan sesuatu yang tak pernah ia bayangkan. Dingin menjalar dari ujung kaki, naik ke betis, lalu ke paha. Seolah-olah seluruh tubuhnya membeku, darah berhenti mengalir. Nafasnya tersengal-sengal, dada terasa sesak, seperti ada gunung yang menindih. Rasa sakit itu menjalar ke seluruh urat, seakan ada guri-duri yang ditarik keluar dari setiap persendian. Idris menggigil, wajahnya pucat. Ia ingin berkata sesuatu, tetapi lidahnya keluh. Air mata mengalir tanpa ia sadari. Inilah sakaratul maut, detik-detik terakhir manusia di dunia. Dalam detik-detik itu, Idris melihat sekilas-kilasan dunia. Ia melihat anak-anak bermain, ia melihat orang-orang bekerja, ia melihat kaum yang ingkar dan kaum yang beriman. Semuanya tampak kecil, tak berarti. Dunia yang selama ini dikejar manusia seakan hanyalah fata morgana. Hatinya berkata, beginilah rasanya kematian. Inilah yang akan dirasakan setiap manusia, tak peduli kaya atau miskin, raja atau hamba, nabi atau orang biasa. Namun karena izin Allah, pengalaman itu tidak berlangsung lama. Malaikat Israel kemudian menghentikan tarikan itu dan mengembalikan ruh Idris ke jasadnya. Nafasnya kembali berhembus, darahnya mengalir lagi, tubuhnya perlahan menjadi hangat. Idris membuka mata, nafasnya tersengal, keringat dingin bercucuran, tubuhnya lemah. Ia menatap sekeliling dengan pandangan kosong, lalu ia berbisik, "Ya Allah, betapa berat sakaratul maut. Jika aku yang seorang nabi merasakan dengan rasa sakit yang begitu dahsyat, bagaimana dengan hamba-hambamu yang penuh dosa?" Pengikut-pengikutnya yang berada di dekatnya menangis melihat keadaan Idris. Mereka memegang tangan beliau, menatap wajahnya yang pucat. "Wahai Nabi Allah, apa yang engkau rasakan?" tanya mereka. Idris menatap mereka dengan mata berair dan berkata dengan suara bergetar, "Sakaratul maut itu sangat pedih, wahai saudaraku. Sungguh tidak ada seorang pun yang bisa menanggungnya dengan ringan. Aku merasakan sakit yang menembus ke setiap urat. Jika kalian tahu betapa beratnya, kalian pasti tidak akan tertipu oleh dunia. Kalian pasti akan mempersiapkan diri dengan amal soleh, dengan taubat, dengan ibadah yang tulus." Sejak saat itu, Idris selalu memperingatkan umatnya dengan lebih sungguh-sungguh. Ia berkata di hadapan kaumnya, "Janganlah kalian tertipu dengan kehidupan dunia. Sesungguhnya dunia ini sementara. Kematian akan datang kepada setiap jiwa. Persiapkan dirimu dengan amal, karena hanya amal yang akan menyelamatkanmu. Ingatlah sakaratul maut, karena ia pasti menghampirimu, dan tidak seorang pun bisa lari darinya." Orang-orang yang mendengarnya menangis terseduh-seduh. Mereka merasa seakan menyaksikan kematian itu sendiri. Kata-kata Idris bukan lagi teori, tetapi kesaksian langsung. Berita pengalaman Idris merasakan sakaratul maut menyebar di seluruh Babilonia. Orang-orang yang beriman semakin teguh. Mereka berkata, "Nabi kita telah merasakannya, maka apalagi yang harus kita ragukan? Marilah kita bertaubat kepada Allah." Tetapi kaum yang ingkar justru menertawakan. Mereka berkata, "Idris hanya berhalusinasi. Kematian itu hanyalah tidur panjang. Tidak ada kehidupan setelah mati." Idris menjawab dengan tenang, "Aku telah merasakan sendiri. Aku tidak berdusta. Dan kalian semua akan merasakannya ketika ajal datang. Tetapi pada saat itu, penyesalan tidak akan berguna." Idris menjadi saksi.
Sejak hari itu, setiap kali Idris berbicara tentang kematian, suasana majelisnya selalu hening. Orang-orang mendengarkan dengan air mata karena mereka tahu Idris berbicara bukan sekedar dengan ilmu, tetapi dengan pengalaman. Ia menjadi saksi nyata betapa beratnya sakaratul maut dan betapa pentingnya hidup dengan taat kepada Allah. Setelah Allah memberi Idris pengalaman merasakan sakaratul maut, hatinya semakin penuh dengan kesadaran tentang kefanaan dunia. Namun Allah belum selesai mendidiknya. Suatu hari, Allah memerintahkan malaikat Israel untuk membawa Idris melihat neraka. Idris berjalan bersama malaikat melalui jalan rohani yang tidak bisa dijangkau manusia biasa. Udara yang semula sejuk berubah menjadi panas. Langit yang tadinya biru perlahan memerah. Idris mulai merasakan hawa yang berat, penuh sesak, dan bau menyengat yang menusuk hidung. Di hadapannya terlihat pintu-pintu besar yang terbuat dari besi hitam membara. Dari balik pintu itu terdengar jeritan, tangisan, dan rintihan yang membuat bulu kuduk berdiri. Pintu itu bergetar, seolah-olah hendak roboh karena kerasnya jeritan dari dalam. Malaikat Israel berkata, "Wahai Nabi Allah, inilah pintu neraka. Dengarkan jeritan mereka yang mendustakan kebenaran." Ketika pintu itu terbuka, Idris terperanjat. Ia melihat kobaran api yang menjulang tinggi. Lidah api berwarna hitam, merah, dan biru bercampur menjadi satu. Asap pekat memenuhi udara. Di dalamnya, manusia-manusia digiring oleh malaikat penjaga dengan cambuk dari besi. Ada yang wajahnya hitam legam karena dosa. Ada yang tubuhnya terkoyak. Ada yang berteriak meminta tolong. Mereka merintih, "Ya Allah, kembalikanlah kami ke dunia. Kami akan berbuat baik." Tetapi pintu sudah tertutup bagi mereka. Idris melihat sekelompok manusia dipaksa meminum cairan nanah bercampur darah. Mereka muntah, tetapi dipaksa meminumnya lagi. Malaikat berkata, "Itulah balasan bagi mereka yang makan harta haram." Ia melihat orang-orang yang tubuhnya dipenuhi luka, kulit mereka melepuh, lalu kembali utuh untuk disiksa lagi. Malaikat berkata, "Itulah balasan bagi mereka yang berzina dan melanggar batas." Idris melihat orang-orang yang terikat di kursi api. Lidah mereka ditarik keluar dan disayat. Malaikat berkata, "Itulah balasan bagi mereka yang berdusta, menyebarkan fitnah dan merusak masyarakat." Tangisan, jeritan, dan ratapan bercampur menjadi satu. Idris menggigil. Ia menutup wajahnya dengan tangan, lalu menangis. "Ya Allah, betapa berat azab-Mu, betapa menakutkan tempat ini." Tiba-tiba, seorang penghuni neraka menatap Idris dengan mata penuh darah dan berkata, "Wahai Idris, tolonglah aku. Aku pernah mengenalmu di dunia. Aku mendengar dakwahmu, tetapi aku menolak. Kini aku menyesal. Mintakanlah syafaat untukku." Idris terdiam. Hatinya hancur mendengar permintaan itu. Tetapi malaikat Israel berkata, "Tidak ada syafaat bagi mereka yang menolak kebenaran dengan sengaja. Mereka diberi waktu di dunia, tetapi mereka mengabaikannya." Idris menunduk, menangis, dan berkata, "Ya Allah, lindungilah umatku dari tempat ini." Setelah itu, malaikat membawanya pergi. Idris berjalan menjauhi neraka, dan perlahan udara panas itu berganti dengan kesejukan. Aroma harum mulai tercium, suara jeritan diganti dengan lantunan tasbih yang indah. Di hadapannya tampak gerbang besar dari cahaya, dijaga oleh malaikat yang wajahnya bersinar. Malaikat Ridwan, penjaga surga, menyambut Idris dengan senyuman. Ia berkata, "Selamat datang wahai Nabi Allah. Inilah tempat yang dijanjikan Allah bagi hamba-hambanya yang beriman, sabar, dan taat." Ketika pintu surga terbuka, Idris melihat pemandangan yang membuat matanya terbelalak. Sungai-sungai mengalir jernih, penuh air, susu,
madu dan khamar yang tidak memabukkan. Pohon-pohon rindang berbuah manis, istana-istana berkilauan dengan permata, dan taman-taman penuh bunga mekar. Burung-burung terbang sambil melantunkan tasbih yang menenangkan hati. Angin berhembus lembut membawa aroma kasturi. Orang-orang beriman duduk di bawah pohon rindang. Wajah mereka berseri-seri. Pakaian mereka terbuat dari sutra hijau. Kepala mereka dihiasi mahkota cahaya. Idris melihat sekelompok manusia tertawa gembira, saling bercengkrama. Mereka berkata, "Segala puji bagi Allah yang memenuhi janjinya kepada kami dan memasukkan kami ke surga." Malaikat Ridwan berkata, "Mereka adalah orang-orang yang sabar dalam musibah, yang bersyukur dalam nikmat, dan yang taat dalam ibadah. Allah memberi balasan kepada mereka dengan kenikmatan yang tiada habis." Idris melangkah ke dalam taman itu. Ia merasakan ketenangan yang tidak pernah ia alami sebelumnya. Hatinya dipenuhi rasa syukur. Ia berkata dengan suara bergetar, "Subhanallah, inilah balasan bagi orang-orang beriman. Tidak ada penderitaan, tidak ada kesedihan, hanya kebahagiaan abadi." Seorang malaikat mendekat dan berkata, "Wahai Idris, inilah tempat tinggal yang kekal. Tetapi ketahuilah, engkau hanya tamu yang diundang melihatnya. Tugasmu masih ada di dunia. Engkau harus kembali dan memperingatkan umatmu agar mereka memilih jalan menuju surga, bukan neraka." Idris mengangguk dengan air mata mengalir. "Ya Allah, aku bersaksi bahwa surga dan neraka itu nyata. Izinkan aku menyampaikan kepada umatku agar mereka memilih jalan-Mu." Setelah kembali, Idris menceritakan pengalamannya kepada pengikutnya. Ia berkata, "Aku telah melihat neraka, tempat yang penuh azab. Aku telah melihat surga, tempat penuh nikmat. Janganlah kalian tertipu oleh dunia. Dunia hanyalah jalan singkat. Pilihlah jalan menuju surga dengan iman dan amal soleh." Mereka yang mendengarnya menangis terseduh-seduh. Ada yang segera bertaubat, ada yang semakin teguh dalam iman, dan ada pula yang masih membangkang. Namun Idris tidak berhenti. Dengan pengalaman itu, dakwahnya semakin kuat, semakin menyentuh, dan semakin dalam. Setelah melalui perjalanan panjang, dari menerima suhuf, berdakwah di tengah kaum yang keras kepala, membangun peradaban dengan ilmu, merasakan sakaratul maut, hingga melihat surga dan neraka, Allah menyiapkan sebuah kehormatan besar bagi Nabi Idris alaihi salam, mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Doa dan kerinduan Idris. Hidup Idris penuh dengan pengabdian. Setiap hari ia mengajarkan tauhid, menuntun umatnya dengan ilmu, menyelesaikan perselisihan, dan membimbing mereka kepada kebaikan. Namun di balik kesibukannya, hatinya selalu dipenuhi kerinduan untuk lebih dekat dengan Allah. Ia sering berdoa, "Ya Allah, aku ingin lebih dekat kepadamu. Aku ingin berada di sisimu, agar hatiku tidak pernah jauh dari cahayamu. Dunia ini penuh tipu daya, penuh gangguan. Aku merindukan kedekatan yang sempurna denganmu." Doa itu tidak diucapkan sekali dua kali, tetapi terus-menerus. Kerinduan Idris kepada Allah menjadi pendorong seluruh amalnya. Allah pun mengabulkan doa itu. Suatu ketika, malaikat mendatangi Idris dan berkata, "Wahai Nabi Allah, Allah telah menetapkan kehormatan bagimu. Engkau akan diangkat ke tempat yang tinggi." Idris terdiam, lalu tersenyum penuh syukur. Ia tahu bahwa inilah jawaban dari doa-doanya. Para pengikutnya melihat Idris bersiap. Mereka bertanya dengan cemas, "Wahai Nabi Allah,
apakah engkau akan meninggalkan kami?" Idris menjawab dengan lembut, "Setiap nabi memiliki tugasnya masing-masing. Tugasku sudah aku sampaikan. Aku tidak pernah berhenti mengingatkan kalian. Sekarang Allah memanggilku. Peganglah teguh ajaran ini. Jangan berpaling dari tauhid. Jangan terjebak dalam dosa. Sesungguhnya jalan yang lurus telah jelas." Air mata jatuh dari wajah murid-muridnya. Mereka memeluk Idris, mencium tangannya, dan berjanji akan meneruskan ajarannya. Maka malaikat pun membawanya naik. Idris diangkat dari bumi menuju langit. Setiap lapisan langit yang ia lewati, malaikat menyambut dengan hormat. Mereka berkata, "Selamat datang wahai Nabi Allah. Engkau adalah hamba yang siddiq. Engkau adalah manusia yang sabar." Akhirnya, Idris mencapai martabat yang tinggi. Sebagaimana Allah firmankan dalam surah Maryam ayat 57, "Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi." Para ulama menafsirkan bahwa martabat tinggi ini bisa bermakna tempat di sisi Allah, kedudukan yang mulia, atau bahkan diangkat ke langit. Yang pasti, ia diberi kedudukan istimewa yang tidak diberikan kepada manusia biasa. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang yang meneladani Idris, termasuk golongan yang sabar, siddiq, dan diangkat derajatnya di sisi Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.